Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Puluhan masyarakat beradu mulut dengan petugas kepolisian menolak pembongkaran jalan di Kabupaten Serdang Bedagai. Seorang remaja putri di Kota Tebing Tinggi ditemukan tewas di sebuah lahan kosong. Menikmati sensasi nongkrong di kafe bernuansa penjara di Kota Medan. Puluhan masyarakat beradu mulut dengan petugas kepolisian menolak pemutusan jalan alternatif menuju lahan pertanian dan akses jalan pencari pakan ternak warga di Kabupaten Serdang Bedagai. Mengetahui akses jalan menuju lahan pertanian dan mencari pakan ternak warga dibongkar, puluhan warga dari Desa Tanah Merah, Kecamatan Perbaungan melakukan tindakan protes terhadap PT Sokvindo Mata Pau di Dusun C, Desa Tanjung Buluh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Protes ini sempat diwarnai adu mulut dengan pihak kepolisian karena warga diminta membubarkan diri sebab sudah mengganggu proses jalannya pembongkaran jalan. Menurut warga, akses jalan ini merupakan jalan alternatif yang sudah ada dari zaman kakek mereka masih hidup yang kemudian dimiliki dan dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit oleh PT Sokvindo Mata Pau. Warga hanya meminta agar perusahaan memberikan mereka akses jalan tersebut karena jika menuju ke lahan pertanian mereka lebih dekat dibanding menggunakan jalan utama yang jaraknya lebih jauh dari akses jalan yang dibongkar. Alternatif ini sejak zaman kakek-kakek kami dulu udah ada. Oh gitu. Sejak kakek-kakek kami dulu berjuang di Indonesia ini untuk memerdekakan Indonesia, jalan itu udah ada. Sejak tahun berapa tuh Bang jalan itu udah ada? Tahun 40-an lah. Sejak ada perkebunan ini jalan itu sudah ada. Dan udah beberapa kali ganti asisten, ganti ADM itu nggak pernah bermasalah. Baru sekarang inilah bermasalah. Jalannya diapain Bang dari Jalannya dipotong pakai ekskavator oleh pihak perkebunan. Berikut dengan polsek-polsek pembantunya semua. Pihak perusahaan menjelaskan bahwa akses jalan tersebut dahulunya ialah parit isolasi yang dibangun untuk mengalirkan kelebihan air dari kebun agar mencegah tanah di perkebunan tergenang dan menyebabkan penyakit pada pohon kelapa sawit. Selain itu, pihak perusahaan sebelumnya juga sudah melakukan mediasi kepada tokoh masyarakat setempat dan Kepala Desa Tanjung Buluh, Kecamatan Perbaungan untuk melakukan pembongkaran akses jalan yang dahulunya dijadikan parit isolasi. Ada 2 titik di 46 sama 47 itu kita biarkan. Tapi masyarakat tadi pagi minta semua supaya diputus. Alasan masyarakat minta semua itu apa Bang? Alasan? Biar adil, mereka bilang. Biar adil. Padahal kita tidak begitu. Tapi cuma hanya ini saja tadi yang diputus. Pak, sebelum di akses jalan ini diputus, Pak, ada mediasi dengan pihak pemerintahan desa? Sudah. Saya sudah jumpa sama kepala desa dan beberapa masyarakat. Saya langsung jumpa. Puluhan warga akhirnya membubarkan diri dan berjanji akan kembali melakukan penolakan jika tuntutan mereka tidak didengarkan oleh pihak perusahaan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Serdang Bedagai. Seorang remaja putri di Kota Tebing Tinggi ditemukan tewas di sebuah lahan kosong. Polisi menyelidiki penyebab kematian korban termasuk motif pendugaan pembunuhan. Elva Diana terus menangis dan bahkan sampai pingsan. Warga Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi ini baru saja mendapat kabar soal penemuan jenazah wanita muda yang ciri-cirinya mirip dengan putrinya berinisial NME. Jenazah NME ditemukan di sebuah lahan kosong Jalan Dr. Hamka, Kelurahan Durian oleh seorang pencari rumput. Sebelumnya, NME dilaporkan hilang sejak 3 minggu lalu. Apa yang mamanya yakin dia kenapa? Selopnya. Selopnya selebih ya? Selopnya situ katanya, makanya lah itu anaknya, katanya itu anak itu selopnya. Dia hilangnya kemana katanya, mau kemana? Nggak ada Pak, malam itu dia pulang ke rumahnya. Katanya mau kemari, buahnya itu pas rewang. Tahu-tahu ditunggu nggak ada. Berarti ada siapa di rumah, lo katanya kemari Kak, kata mamanya nggak ada. Langsung dicariin, HP-nya mati, terus nggak kontak terus. Selama sebulan ini ya? Nggak ada masalah, nggak ada apa-apa mama.
Polisi yang datang ke lokasi membenarkan jenazah yang ditemukan berjenis kelamin wanita. Namun polisi belum bisa memastikan identitas korban. Terus ada dugaan dibunuh nggak, Pak? Kita belum tahu, nanti kita bawa dulu ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi ya. Nanti Itu keterangan keluarganya tadi ada kan ditemukan keluarganya. memang ada katanya anaknya yang hilang, jadi kita belum bisa pastikan. Nanti kita bawa dulu ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Diduga Pak, mayatnya laki-laki perempuan? Perempuan. Ya. Terus ada nggak diduga mutilasi? Karena tadi masih utuh badannya, Pak. Dikatakan ya. Dugaannya ada berapa lama kira-kira Pak? Belum tahu. Apanya? Untuk keperluan autopsi, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Polisi selanjutnya memeriksa sejumlah saksi, termasuk keluarga yang kehilangan putrinya. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Tebing Tinggi. Satuan Reserse Narkoba Polres Binjai menangkap 6 orang sindikat peredaran narkoba antar provinsi. Ironisnya salah satu tersangka merupakan ibu rumah tangga beranak 2. 6 orang tersangka ini adalah sindikat peredaran narkoba antar provinsi yang bergerak di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Riau. Ke-6 tersangka bertindak sebagai kurir, terdiri dari 5 orang laki-laki dan 1 orang wanita. Pengungkapan kasus sindikat narkoba ini berawal dari penangkapan RS, RPM, dan AZ di Jalan Samanhudi, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai. Dari tangan ketiga tersangka, petugas menyita narkoba seberat 104 gram jenis sabu-sabu. Polisi kemudian melakukan penyamaran dan menangkap WSP dan SPT di salah satu SPBU di Jalan Lintas Medan Aceh, tepatnya di Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat. Petugas menyita barang bukti pil ekstasi sebanyak 200 butir. Tak sampai di situ, polisi juga menangkap tersangka UM di Jalan Danau Tempe, Kota Binjai, beserta dengan barang bukti pil ekstasi sebanyak 593 butir. Dari hasil pengungkapan sindikat narkoba antar provinsi ini, polisi menyita barang bukti sebanyak 104 gram sabu-sabu dan 793 butir ekstasi dari 6 orang tersangka. Tersangka 6, barang bukti jelas sudah rekan-rekan saksikan di sini, sabunya hampir lebih dari satu on, terus ekstasi sekitar 793. Ada nggak pengakuan? Itu akan diedarkan di wilayah hukum Polres Binjai. Ada berapa pengakuan mereka? Ada sering berapa kali? Sudah sering beberapa kali, tapi itu mungkin masih pendalaman. Salah seorang tersangka wanita berinisial SPT mengaku tidak mengetahui barang yang dibawanya adalah narkoba. Jadi ngantar aja gitu? Cuma disuruh ambil itu terus ambil. Janji upah nggak ada? Yang nyuruh siapa? Orang di dalam. Orang dalamnya maksudnya apa? Narkoba juga? Berarti nggak jauh-jauh dong narkoba, kan tahu kan? Cuma kalau lapas mana? Tapi tahu nih kan narkoba kan? Nggak tahu kalau isinya obat gitu Pak. Ke-6 tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2, subsidiar 112 ayat 2, dan 132 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Binjai. Nekat mencuri komponen perangkat tower telepon seluler, 2 orang pencuri di Kabupaten Deli Serdang ditangkap polisi. Salah satu pencuri merupakan residivis dengan kasus yang sama. 2 orang pencuri berinisial M dan AA tampak tertunduk lesu saat digiring oleh tim TK Polsek Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang untuk menjalani proses pemeriksaan. Mereka terlibat kasus pencurian perangkat tower telepon seluler di Dusun 2, Desa Bakaran Batu, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang. Kejadian berawal ketika warga melihat 2 orang pemuda hendak melakukan pencurian perangkat tower telepon seluler. Tim TK Polsek Batangkuis yang mendapat laporan warga langsung melakukan penyelidikan dan memeriksa beberapa orang saksi. Polisi kemudian menangkap kedua pelaku di Dusun 1, Desa Bakaran Batu, Kecamatan Batangkuis, beserta barang bukti pada Selasa dini hari. Receiver, jadi receivernya itu yang mereka potong, mereka ambil, dan rencananya mereka mau jual. Ada berapa pelaku Pak? Pelaku 2 orang. Pelaku ini merupakan residivis atau bagaimana? Memang setelah kita selidikin bahwa si Anto ini pernah melakukan tindak pidana pencurian AC
di wilayah Batangkuis ini juga, yaitu baru 2,5 bulan keluar dari lembaga. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 363 ayat 1 huruf 4E dan 5E dengan ancaman hukuman selama 7 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang.